Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu kabar gembira Bapak Ibu terkait dengan komitmen pemerintah dalam hal menyelesaikan persoalan honorer baik di instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Di sini disampaikan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah disahkan, maka tenaga honorer bidan dan perawat akan diangkat langsung P3K tanpa tes. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal tersebut, maka ada konsekuensi dengan penggajian. Nah, tentunya kita ingin tahu bagaimana informasi mengenai pengangkatan honorer bidan dan perawat ini, demikian dengan gajinya. Untuk itu, mari kita simak informasi ini, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Seperti kita ketahui bersama bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara baru disahkan pada Selasa 3 Oktober 2023, beberapa hari yang lalu. Jadi salah satu pembahasannya mengenai pengangkatan tenaga honorer bidan dan perawat. Tentunya bidan dan perawat ini adalah termasuk kategori honorer bagian kesehatan. Seperti diketahui bahwa pengesahan RUASN salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer, termasuk bidan dan para perawat. Jadi dalam revisi Undang-Undang ASN, waktu pengangkatan tenaga honorer, bidan dan perawat itu tertuang pada pasal 135A ayat 1 yang berbunyi, pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Dan sepertinya yang diangkat di sini bukan hanya honorer bidang kesehatan seperti bidan dan perawat, tetapi meliputi semua honorer yang dianggap prioritas sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa para honorer yang bisa diangkat melalui Undang-Undang ASN ini seperti tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga fungsional, dan bidang penyuluhan. Jadi waktunya juga di sini disampaikan bahwa dalam pasal 131A ayat 1 mulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah Undang-Undang ASN ini diundangkan, maka itulah rentang waktu yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menuntaskan honorer sebagaimana diuraikan di atas. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer, bidan, dan perawat yang ingin diangkat menjadi P3K diatur dalam pasal 131A pada ayat 1 hingga 3 RUU ASN terbaru. Pertama, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi P3K secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Yang kedua, pengangkatan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi data surat keputusan pengangkatan. Yang dimaksud di sini adalah
verifikasi data surat keputusan pengangkatan honorer sejak awal hingga nantinya diangkat menjadi ASN P3K atau PNS. Yang ketiga, pengangkatan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka. Dalam arti memprioritaskan honorer yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang penelitian, dan pertanian. Sedangkan untuk pendapatan yang diberikan pemerintah pada tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K belum diketahui besaran pastinya. Namun, bisa mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, ini rincian besaran gaji tenaga honorer kesehatan termasuk bidan dan perawat setelah diangkat menjadi P3K kesehatan. Pertama, golongan 7. Ini terampil, kelompok terampil. Golongan 7 terampil, besaran pendapatannya antara 2.647.700 hingga 4.214.900. Ini terdiri dari jabatan bidan, perawat, terapis gigi dan mulut, asisten apoteker, peranata laboratorium kesehatan, teknisi elektromedis, serta perekam medis. Kemudian fisioterapis, radiografer, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, dan refraksionis optisin. Kemudian tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, asisten penata anestesi, okupasi terapis, ortotis protestis, teknisi gigi, teknisi transfusi darah, serta terapis wicara. Kemudian golongan 9, ahli pertama, yaitu dimulai dari 2.966.500 hingga 4.872.000. Ini terdiri dari jabatan bidan, terapis gigi dan mulut, peranata laboratorium, kemudian teknisi elektromedis, perekam medis, serta fisioterapis. Tambah lagi radiografer, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisionis, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, dan administrator kesehatan. Diteruskan dengan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, penata anestesi, fisikawan medis, pembimbing kesehatan kerja, serta psikologi klinis. Kemudian golongan 10, ahli pertama. Dimulai dari penghasilannya yaitu 3.091.900 hingga 5.078.000. Terdiri dari jabatan dokter, dokter gigi, perawat, apoteker, epidemiolog kesehatan, dan entomolog kesehatan. Seterusnya, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, dokter pendidik klinis, pembimbing kesehatan kerja, serta psikologi klinis. Besaran gaji P3K golongan 11, ahli muda, mulai dari 3.222.700 hingga 5.292.800 bagi jabatan dokter dan dokter pendidik klinis. Itu khusus Bapak Ibu ya, itu khusus dari bidang yaitu dokter dan dokter pendidik klinis. Kemudian 4, golongan 11, ahli muda. Rentang penghasilannya yaitu dari 3.222.700 hingga 5.292.800 untuk jabatan dokter dan dokter pendidik klinis. Yang kelima, golongan 13, ahli madya, mulai dari 3.501.100 rupiah sampai 5.750.100 untuk jabatan dokter.
Ini gaji yang berlaku pada tahun 2023 dan jika tenaga honorer diangkat menjadi P3K, bukan tidak mungkin pemerintah akan menaikkan besaran gaji tersebut agar kinerja para bidan dan perawat juga mengalami kenaikan. Nah, Bapak Ibu terkait dengan mengenai kenaikan ini, sesuai dengan apa yang telah beredar informasi terkait dengan pengumuman Presiden pada 16 Agustus yang lalu tentang kenaikan gaji ASN yang besarannya 8%, maka kenaikan 8% itu nantinya 2024 belum ikut pada hitungan tabel ini. Demikian informasinya Pak Ibu, selamat bagi Bapak Ibu honorer seluruhnya, terutama pada informasi ini adalah para bidan dan perawat yang akan diangkat menjadi ASN sesuai dengan apa yang telah tertuang di dalam program pemerintah mengenai penuntasan honorer. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.